Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini bangsa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda sebagai tanda para pemuda-pemuda Indonesia bertumpah darah untuk membela kesatuan Republik Indonesia, mengaku berbangsa, yaitu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 2028 menjadikan tonggak sejarah bangsa Indonesia yang memiliki keragaman baik budaya, bahasa, adat istiadat maupun agama. Perbedaan ini mampu disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Begitu sangat pentingnya sosok seorang pemuda yang mampu mendobrak segala perubahan, sehingga ada pepatah Arab yang sangat masyhur oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Beliau mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Di tangan mula para pemuda urusan seluruh bangsa, dalam keberanianmu untuk mengalahkan ke depan. Itulah letak kehidupan umat dan tanah air. Oleh karenanya, maka majulah kamu sejak sekarang ini, bagaikan majunya seekor harimau yang gagah berani dan tidak akan mundur setapak pun. Bangkitlah bagaikan bangkitnya satu kafilah yang berangkat menuju ke tempat perjuangan dengan penuh tanggung jawab dan amanah seluruh bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Sumpah Pemuda diperingati oleh bangsa kita. Lalu bagaimana agama Islam memandang masa muda dan memandang para pemuda-pemuda? Yang pertama, hidup waktu muda hanya sekali. Kita saat muda hanya sekali dalam hidup kita, dan masa muda tidak bisa berulang kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati seorang sahabat yang tatkala itu berusia sekitar 12 tahun, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah memegang pundaknya, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau orang yang mengembara. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Hidup yang sesaat ini, masa muda hanya sekali dan tidak akan kembali lagi. Maka lakukanlah yang terbaik. Buatlah karya yang membuat kita abadi. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasehati seseorang, di mana kata Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda-pemuda, karena masa muda hanya datang sekali dan tidak akan bisa kembali lagi. Masa muda adalah masanya untuk berkarya. Masa muda adalah masanya untuk berprestasi. Masa muda adalah masanya untuk berinvestasi. Ketika kita sudah ketemu di masa tua kita, maka kita akan menuai apa yang kita tanam ketika kita masih muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Islam memberikan contoh seorang pemuda yang sangat berani, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu sami'na fata yadhkuruhum yaqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengisahkan ayat ini bahwa Nabi Ibrahim ketika masa mudanya mampu mendobrak, menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan umatnya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan saat itu usia anak muda. Nabi yang diutus oleh Allah adalah nabi-nabi yang masih berusia muda. Kemudian tidaklah seorang yang beralim, berilmu, kecuali dia mencari ilmu ketika masa usia muda. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh buat para pemuda-pemuda bahwa ketika Nabi Ibrahim bisa menghancurkan para berhala-berhala yang disembah oleh para umatnya, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan semangatnya mempertahankan dan membela agama Allah, menghancurkan agama keyakinan orang-orang yang sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, waktu kita muda adalah waktunya untuk beramal, sementara waktu kita tua adalah waktunya untuk menikmati apa yang kita perbuat ketika kita masa muda. Saat usia muda, rajin menanam dengan amaliyah yang baik. Saat usia muda, rajin berkreativitas, biar di waktu usia tua kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dalam surah At-Tin
di mana Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi. Yang pertama, Allah bersumpah dengan Baitul Maqdis yang terdapat buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun di Baitul Maqdis di Palestina, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Allah bersumpah di Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Wattini wazzaituni waturi sinina. Waturi sinina yaitu Bukit Sinai menjadi tempat di mana Nabi Musa alaihissalam mampu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah dengan negara atau negeri Mekah Al-Mukarramah yang aman, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Baladil amin adalah Makkah Al-Mukarramah. Lalu setelah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, kemudian Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sebaik-baiknya. Ditafsirkan fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia di masa usia yang muda, yang penuh dengan karya dan kreativitas. Kemudian kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Setelah itu Allah turunkan, Allah rendahkan ke tempat yang sepaling-paling rendah. Artinya setelah kita mengalami usia muda, kemudian kita pasti akan mengalami usia yang tua, di mana ketika usia kita tua, maka kita tidak lagi bisa berkarya, tidak lagi mampu banyak bergerak, tidak lagi mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal. Oleh karena itu, di masa usia kita muda, maka lakukanlah yang terbaik, amal-amal soleh yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa di dalam surga kelak tidak ada orang yang tua. Semuanya di dalam surga Allah jadikan umat manusia dalam usia yang sangat muda. Tidak ada yang tua di dalam surga. Jadi pemuda-pemuda ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah diri kita sebagai pemuda yang selalu dibanggakan oleh Allah, pemuda yang selalu menjalankan perintah Allah, pemuda yang selalu menjauhi semua larangan-larangan Allah, pemuda yang selalu berkaca dan mencontoh para nabi yang telah memperjuangkan risalah agama Islam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan Allah untuk terus bisa mengisi di sisa usia kita ini dengan amal-amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasunu wal ghafurur rahim.